Shalom gereja Tuhan, kasih yang sempurna. Saya percaya semua di antara kita merindukan kasih yang tulus dari sekeliling kita, bahkan orang terdekat kita. Tapi mari kita mau bersama-sama menjadi terang yang memancarkan kasih di keluarga kita, di care, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Mari kita mau menyalurkan kasih. Karena dengan bersama-sama kita akan melalui semua ini. Bersama-sama bangsa ini akan tetap kuat. Dan kita mau percaya kasih-Nya akan memerdekakan kita semua. Amin. Merdeka.
Shalom semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi pembawaan firman Tuhan, nah aku punya perumpamaan buat kalian semua yang nonton. Nah, di sini kita punya 3 gelas yang berisikan air keruh dan 1 gelas yang berisikan air yang bening atau jernih. Nah, air jernih di sini memperumpamakan adalah Tuhan, di mana Tuhan adalah sosok pribadi yang tidak bercela, suci dan jernih tanpa dosa. Nah, sedangkan di sini kita punya 3 gelas yang berisikan air keruh. Nah, air keruh yang di sini itu melambangkan kehidupan kita semua sebagai manusia, di mana kita kotor, penuh dosa. Baik itu dosa melalui perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita sehari-hari yang kita sadar ataupun nggak sadar. Nah, tapi kalian perlu tahu bahwa Tuhan menciptakan kita itu menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi sama seperti Dia. Oleh karena itu, karena cinta kasih Tuhan pada kita manusia yang begitu berharga di matanya, Tuhan tuh rela berkorban, mengorbankan nyawanya untuk menebus kita sebagai manusia. Dia merelakan nyawanya sendiri untuk memerdekakan kita sebagai manusia yang penuh dosa. Nah, tapi itu semua kembali lagi kepada kita. Manusia mempunyai pilihan, di mana kita punya pilihan untuk mengambil kemerdekaan itu. Kita punya pilihan untuk mengambil keselamatan itu. Nah, aku percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya yang mau mengambil keselamatan itu. Kita adalah orang-orang yang mau dimurnikan oleh Tuhan. Dan ketika kita mau menerima berkat itu dari Tuhan, keselamatan itu dari Tuhan, maka itu kita dimurnikan dan menjadi baru. Nah, tapi apakah hanya berhenti sampai di situ? Apakah kita hanya berhenti, kita menerima keselamatan kita dan kita merasakan hadirat Tuhan dan sampai di situ saja? Tidak, jawabannya adalah Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi berkat dan berdampak bagi sesama kita. Di mana seketika kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima kemurnian dari Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi berkat bagi dunia ini yang kotor, yang penuh dosa. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi itu keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, teman kita, semua yang jauh dari Tuhan. Kita mau mengembalikan mereka untuk menjadi pribadi yang menerima keselamatan dari Tuhan. Kita lihat di sini bahwa ketika kita mau membagikan keselamatan itu, maka kehidupan dunia ini akan jadi kembali murni, kembali mendekat pada Tuhan. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa kok kelihatannya ketika aku jadi berdampak bagi sama hidupku kok jadi berkekurangan, airku kekurangan. Padahal jawabannya sebenarnya tidak. Ketika kita mau menjadi saluran berkat dari Tuhan, Tuhan akan selalu mengisi kita dengan air-air baru. Dia akan selalu mengisi kehidupan kita, dan oleh karena itu hidup kita bisa jadi saluran berkat bagi sesama. Oleh karena itu, kita mau jadi berdampak dan jadi berkat bagi sesama. Karena kita sudah dimenangkan, mari kita memenangkan lagi lebih banyak jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Jadilah berdampak, jadilah garam dan terang di dunia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus sehingga Tuhan membuat kita mengerti kebenaran yang ingin Dia sampaikan kepada setiap kita, dan biarlah setiap kita juga punya kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu kami penuh dengan keterbatasan. Karena itu Roh Kudus tuntunlah kami, supaya kami mengerti apa yang Kau maksudkan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya mengerti, tetapi kami juga punya kerinduan untuk melakukannya. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di tengah arus globalisasi hari ini, budaya asing semakin tidak terbendung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat. Perkembangan ini membawa tantangan besar untuk kita hidup benar. Bagaimana tidak? Kemudahan akses untuk kita berkomunikasi, kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dari mana-mana, rentan membawa pengaruh yang tidak benar, rentan membuat kita terpengaruh dengan cara pikir duniawi. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita tetap harus menjadi berbeda dari dunia? Matius 5 ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Jadi apakah kita perlu tetap menjadi berbeda dari dunia? Kalau kita melihat Matius 5 ayat 13, jawabannya jelas iya. Tetapi jangan salah tafsir. Banyak orang yang menafsirkan dengan keliru juga bahwa menjadi berbeda dari dunia artinya saudara menjadi orang aneh. Artinya saudara menjadi orang yang ekstrim. Menjadi orang yang kemudian dijauhi dan disingkiri orang banyak karena cara hidup dan gaya hidup yang aneh. Saudaraku, masih ingatkah Anda dengan kisah Daniel? Daniel dan ketiga kawannya dipilih dari bangsa Ibrani untuk mengabdi di kerajaan Babel. Sebuah kerajaan yang tidak kenal Tuhan, sebuah kerajaan yang tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Tentu tidak mudah untuk hidup dalam budaya yang benar-benar berbeda, apalagi mereka bukan orang yang kenal Tuhan. Seperti halnya saudara dan saya hari ini, arus globalisasi yang begitu kuat dan deras membawa begitu banyak tekanan bagi iman kita untuk tetap menjadi berbeda dari dunia ini. Tetapi apa yang dicontohkan Daniel dan kawan-kawannya luar biasa. Karena dengan menjadi berbeda dari dunia bukan berarti membuat mereka terasing, membuat mereka dijauhi oleh orang dunia. Tetapi justru kehidupan yang berbeda dari dunia itu membawa dampak bagi dunia. Kita melihat bagaimana Daniel dan kawan-kawannya membawa pengaruh yang luar biasa baik kepada kerajaan Babel. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, Daniel menjadi penasehat, menjadi orang penting di dalam 4 generasi pemerintah. Sesuatu yang luar biasa yang kita mau contoh hari ini. Karena itu mari kita membuka Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-21, dan kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi berbeda dan berdampak bagi dunia ini. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai keempat, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat dari bagian pertama kitab Daniel ini, ternyata pada waktu Raja Babel yang adalah simbol dari orang dunia, mengambil orang-orang pilihannya untuk bekerja kepadanya, Raja Babel menetapkan standar, menetapkan kriteria tertentu. Dengan kata lain, kalau kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka orang itu tidak bisa bekerja kepadanya.
Apa yang kita pelajari, saudara? Kalau dunia saja punya standar bagi orang yang mau berhasil, kalau dunia saja menetapkan satu ukuran bagi mereka-mereka yang mau sukses, apalagi orang percaya. Jadi kunci pertama yang Alkitab ajarkan hari ini kepada saudara dan saya, kalau kita mau menjadi berbeda dan berdampak bagi dunia ini, firman Allah mengajarkan kita untuk mengembangkan kualitas hidup kita di atas rata-rata. Sekali lagi, kita harus mengembangkan kualitas hidup kita di atas rata-rata. Dari semua orang yang diseleksi dari bangsa Israel itu dipilih 4 orang. Daniel, Hananya, Misael, dan Asarnya. Tentu 4 orang ini bukan hanya pintar beribadah, tetapi punya kompetensi yang berkembang dan menjadi di atas rata-rata. Itu kenapa mereka dipilih, saudara. Itu kenapa hidupnya dipakai Tuhan menjadi dampak yang luar biasa di kerajaan Babel. Bahkan Daniel menjadi penasehat dan orang penting di 4 generasi pemerintahan kerajaan Babel. Luar biasa. Inilah yang ditentukan Tuhan untuk saudara dan saya. Menjadi kepala dan bukan ekor. Seperti yang dikatakan di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara, jangan asumsikan firman Tuhan dengan perkataan kepala ini selalu tentang posisi kepemimpinan. Banyak organisasi bahkan gereja bertengkar karena posisi kepemimpinan. Padahal kalau kita cermati ayat ini sedang bicara tentang pengaruh ketimbang posisi. Karena kepala yang mempengaruhi ekor, bukan ekor yang mempengaruhi kepala, bukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada waktu Tuhan berkata, Dia mau saudara dan saya jadi kepala, adalah tentang bagaimana hidup kita seharusnya menjadi pengaruh. Dan bagaimana caranya menjadi pengaruh? Kalau saudara lihat di layar, saya coba ilustrasikan seperti ini. Kalau kita adalah bagian dari titik-titik di layar tersebut, ada begitu banyak titik, ini gambaran adalah kita di tengah-tengah orang dunia. Kalau kita sama orang dunia, orang dunia malas, kita malas, orang dunia mabok, kita lebih mabok, orang dunia lakukan free sex, selingkuh, kita juga lakukan hal yang sama, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pengaruh bagi mereka? Maka satu-satunya cara untuk menjadi pengaruh buat mereka adalah menjadi berbeda. Dengan menjadi di atas mereka atau di depan mereka. Dengan demikian kita bisa menuntun mereka ke arah hidup yang lebih baik. Jadi sekarang saudara mengerti kenapa penting prinsip yang pertama ini untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan kualitas hidup kita di atas rata-rata, supaya saudara dan saya bisa menjadi dampak yang baik bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Ada beberapa orang bermimpi dengan mimpi-mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang jago musik dalam semalam. Tidak ada satu orang pun kita yang jago berkhotbah dalam semalam. Tidak ada satu pun di antara kita yang jago fisika hanya dalam semalam. Butuh proses, butuh waktu untuk mengembangkan itu semua. Sayangnya banyak orang percaya tidak sabar dalam proses itu. Coba kita lihat Daniel. Daniel pasal yang pertama dilanjutkan, saya ingin lompat ke ayat yang terakhir, dikatakan ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja. Saya ulang, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja. Dengan kata lain, ada ketetapan waktu, ada periode waktu. Atau saya boleh menyebutnya ada proses. Kalau saudara mau di atas rata-rata, ada proses yang saudara harus jalani. Kalau saudara mau lebih baik setiap hari, saudara ada proses yang harus kita lewati. Ada latihan yang harus kita kerjakan setiap hari. Dan seringkali itu dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita anggap kecelakaan bahkan, hal-hal yang kita tidak anggap bahkan. Kita merasa, kapan sih Tuhan kasih kita kesempatan? Padahal Tuhan kasih kita kesempatan berkali-kali. Saya boleh ceritakan satu cerita dari hamba Tuhan di Jakarta yang pernah bercerita dan saya dengar kesaksiannya. Ada satu jemaatnya yang
menikah kemudian rindu punya anak, didoakan oleh hamba Tuhan itu dan dia punya anak. Tapi dia punya anak dengan cara yang tidak diinginkan oleh banyak orang, yaitu anak itu ada masalah yang kemudian dia harus lahir prematur. Dan masalah tidak berhenti di sana, karena anak yang lahir prematur ini punya kecenderungan unik, di mana dia sulit makan yang lain, tetapi sangat doyan dengan alpukat. Saya ulangi, alpukat, buah alpukat. Unik, saudara. Tidak seperti bayi yang pada umumnya doyan susu atau doyan bubur, tetapi anak ini tumbuh doyan sekali dengan alpukat. Nah, dalam perkembangannya itu mau tidak mau, stok alpukat mesti penuh terus di rumah. Beli, dan beli membuat kedua orang tua ini menjadi jago pilih alpukat yang bagus. Tidak disangka-sangka, saudara, berjalannya waktu karena banyak orang tahu keluarga ini doyan sekali alpukat, terutama anaknya itu. Maka seringkali ada orang titip ya. Biasa toh kalau saudara banyak beli alpukat atau banyak beli buah apa, ada tetangga yang titip, ada yang titip, saudara. Dan pada waktu titip, begitu diserahkan buahnya, orang yang titip itu puas sekali. Waduh, ternyata alpukatnya bagus sekali. Lambat laun makin banyak yang titip, saudara. Kenapa? Karena dari mulut ke mulut diceritakan, disampaikan, ini orang pinter loh, ini orang jago pilih buah alpukat. Lama-lama jadi bisnis. Sampai hari ini saya dengar kesaksian ini disampaikan, dia bisnis alpukat, tapi 6 ton sehari. Berapa, saudara? 6 ton sehari. Wow. Siapa yang menyangka dari peristiwa anaknya lahir prematur dan punya kecenderungan unik, suka dan doyan sekali makan alpukat. Gara-gara itu Tuhan latih dia untuk jadi pinter pilih alpukat. Dan tidak berhenti di sana, pada waktu dia dititipi orang, dia nggak langsung, oh jangan saya repot, saya nggak bisa, nggak punya waktu. Dia tekuni saja, oke, boleh kalau mau titip, asal bayar saja, gitu kan. Dan bukan hanya itu, biasanya orang kalau ditutupi kan seenaknya gitu ya. Ya udah dipilih yang ada aja gitu. Enggak, dia tetap usahakan yang terbaik, dia pilih yang terbaik. Dan setiap kali orang titip puas dengan buah alpukat yang dia pilih. Lama-lama dia kenal pemborongnya, dia kenal pasarnya, dia kenal segala hal, dia mengetahui semua hal tentang jual beli alpukat. Lama-lama dia justru menjadi pemasoknya. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak pernah tahu. Tuhan bisa pakai hal-hal kecil, hal-hal sepele yang Anda remehkan untuk menjadi saluran Tuhan memberkati Anda, supaya Anda bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan. Kata menajiskan di sini menggunakan kata gaal, saudara, yang artinya sesuatu yang berhubungan dengan darah dan penyembahan berhala. Dan Daniel berketetapan, memutuskan dengan komitmen yang kuat, artinya tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, karena dia tahu itu dilarang oleh Taurat. Dan kalau kita baca sekilas sepertinya biasa, tetapi kalau kita renungkan dalam maknanya, karena santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja tentu punya kualitas yang di atas rata-rata, kualitas yang berbeda. Dan seringkali inilah yang membuat kita kalah, saudara. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya menunjukkan satu sikap yang sangat berbeda. Meskipun itu enak, meskipun itu nyaman, tetapi dia mengabaikan itu karena dia fokus kepada ketetapan hatinya. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau ajarkan hari ini, kalau kita mau menjadi dampak bagi dunia ini, milikilah ketetapan hati untuk hidup kudus. Milikilah ketetapan hati untuk hidup kudus. Tidak ada satu aspek di dunia ini yang tidak membutuhkan ketetapan hati. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menjadi berhasil, ketetapan hati adalah salah satu kuncinya. Repotnya hari ini manusia lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh matanya dan mulutnya. Apa yang menyenangkan untuk dilihat, apa yang enak, itu yang dituruti.
Padahal tidak semua yang enak dan menyenangkan itu benar. Hukum firman Allah sudah tidak menjadi tolak ukur lagi. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi berbeda dan berdampak dengan hidup dengan ketetapan hati. Hidup kudus, hidup dipisahkan dari dunia. Dipisahkan secara prinsip. Mungkin kita masih hidup di tengah dunia, harus. Mungkin kita hidup di tengah-tengah orang dunia, jelas. Tetapi kita tidak perlu hidup dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah ketetapan hati. Itulah hidup kudus. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang kados, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana caranya? Ayat kedua dikatakan, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, inilah yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang tidak punya ketetapan hati dan mengikuti apa yang dunia katakan, lebih daripada apa yang firman Tuhan katakan. Seringkali kalau tekanan berat menekan, di sanalah kita mulai menjadi setengah-setengah. Tuhan iya, dunia iya. Saudara perlu catat baik-baik. Di kamus Tuhan tidak ada area abu-abu. Itu kenapa ujungnya cuma dua, surga atau neraka. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Dengan kata lain, saudara, kalau kita memang mau hidup untuk Tuhan, kita mau hidup benar, maka putuskanlah dengan totalitas Anda, kita mau punya ketetapan hati, punya determinasi yang kuat, sekalipun mungkin apa yang ditawarkan dunia menyenangkan, apa yang ditawarkan dunia mengenyangkan, apa yang ditawarkan dunia mengenakkan daging kita. Tapi kalau itu tidak sejalan dengan firman Allah, mari kita punya ketetapan hati untuk hidup kudus, untuk hidup dengan determinasi yang kuat, menjaga firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam hidup kita. Kunci yang tidak kalah pentingnya adalah menguatkan diri dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Saudara, harus kita akui ada masa-masa di mana kita secara daging lemah pada saat tekanan hebat menekan kita. Pada saat arus dunia ini mencoba mempengaruhi dan menyeret kita. Dan adalah penting untuk kita mengandalkan Tuhan, punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Daniel pun mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat di Daniel pasal yang pertama yang ke-10-15, saya ingin mengutip bagian dari ayat yang ke-10, dikatakan penjaga atau pengawas istana yang dipilih oleh raja itu ketakutan kalau Daniel berketetapan untuk tidak makan santapan raja dan anggur yang diminum oleh raja. Dikatakan, aku takut ya kalau kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Gambaran apakah ini, saudara? Ini adalah gambaran ketakutan yang banyak dialami orang percaya hari ini. Tuhan, kalau yang lain korupsi, saya nggak korupsi, gimana saya bisa sukses? Tuhan, kalau yang lain menikmati itu, saya tidak menikmati itu, nanti saya dianggap kuper, saya nggak punya teman. Tuhan, kalau yang lain nyontek, saya nggak nyontek, nanti gimana nilai saya? Saudara, keraguan-keraguan ini dijawab di dalam firman Tuhan. Pada saat itu pengawas Israel juga ragu, nanti kalau Daniel tidak makan seperti yang dimakan oleh orang-orang dunia pada umumnya, apa yang terjadi? Tapi Alkitab mencatat di ayat ke-14, didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama berapa hari, saudara? 10 hari. Dan setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka, ini penting sekali, kita boleh katakan sama-sama, lebih baik. Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Boleh katakan sama-sama saya, lebih baik, lebih gemuk. Boleh ulangi sekali lagi, saudara, lebih baik dan lebih gemuk. Saudara, inilah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau kita berketetapan hati, mengkuduskan hati,
dan kita punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan dengan hidup berbeda dari dunia ini, percayalah Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan bisa buat saudara lebih baik dan lebih gemuk. Lebih baik dan lebih gemuk adalah sebuah janji di mana Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi jalan keluar kepada saudara dan saya. Ibrani 13, kalau kita baca dalam firman Tuhan ayat yang kelima sampai yang keenam, firman Tuhan mengingatkan kita seperti ini, saudara. Allah sudah berfirman, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, tantangan Daniel tidak berhenti di sana, kita tahu. Daniel dan kawan-kawannya pernah mengalami perapian yang menyala-nyala. Pada waktu mereka ditantang, pada waktu mereka dipaksa untuk menyembah patung emas, mereka memilih untuk tetap menyembah Tuhan dan tidak kompromi dengan apa yang dilakukan orang dunia di kanan kiri mereka. Jelas secara fisik, secara psikologis ada sebuah tantangan, ada sebuah masalah, ada sebuah tekanan yang begitu berat menekan mereka. Bahkan ancamannya adalah hukuman mati. Tetapi puji Tuhan, mereka tetap hati, mereka punya determinasi yang kuat untuk menjaga hidupnya tetap berkenan di mata Allah. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka. Bahkan Tuhan menolong dengan luar biasa. Kepala mereka tidak hangus, kata Daniel 3 ayat 27. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa. Dan tidak berhenti di sana, karena ayat 28-29 kalau saudara baca di layar dikatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang mengatakan ini adalah Nebukadnezar. Adalah raja dari sebuah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang mau berbeda dari dunia akan berdampak bagi dunia. Saudara akan membawa banyak bangsa. Saudara akan membawa teman-teman saudara. Saudara akan membawa rumah tangga saudara. Saudara akan membawa tempat pekerjaan Anda memuliakan Allah. Saudara masih ingat peristiwa Gua Singa? Pada waktu Daniel dijebak untuk menyembah raja dan tidak boleh menyembah Tuhan selama periode tertentu. Tapi apa yang dikerjakan Daniel luar biasa. Kita tahu Daniel 6 ayat 11 mencatat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia tidak bergeming, saudara. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tidak bergeming orang dunia mau lakukan apa, dia tetap kerjakan bagiannya. Karena dia tahu ini adalah kebenaran yang Tuhan mau dia kerjakan. Dia berbeda, dia tidak mau hidup sama seperti orang yang lain. Dan sekali lagi Tuhan buktikan pertolongannya. Dia diluputkan dari 2 gua singa. Dan ayat 27-28 dari Daniel pasal 6 mencatat, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, kata Raja Darius, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wah, terjadi titik balik yang luar biasa. Yang awalnya menyembah Allah lain, menyembah Allahnya Daniel. Sekali lagi karena ada satu orang yang memutuskan untuk hidup berbeda dari dunia. Satu orang yang memutuskan untuk hidup berdampak bagi dunia. Nah, tadi dikatakan bukan hanya membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Penting sekali kita memastikan kita tinggal di lingkungan yang sehat dan lingkungan yang benar. Karena lingkungan menentukan siapa kita. Kalau kita bergaul dengan mereka yang lemah iman, maka kita akan menjadi orang yang lemah iman. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan mereka yang kuat imannya, kita juga akan menjadi kuat iman. Karena lingkungan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan seseorang. Saudara, kalau kita melihat di Daniel pasal yang pertama, terutama ayat yang ke-11, di sana disebutkan kata-kata Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan yang mengambil komitmen untuk tidak menajiskan diri bukan Daniel seorang. Tetapi 4 orang itu sama-sama memiliki permintaan yang sama. Ayat 14 dikatakan permintaan mereka. Mereka kompak untuk tidak menjadi sama dengan orang-orang dunia. Dengan kata lain, saudaraku, 2 lebih baik daripada 1 orang. Apalagi 4.
apalagi lebih dari 4. Jadi sangat penting kita mengelilingi hidup kita dengan orang-orang yang benar, supaya hidup kita menjadi benar. Bapak Ibu Saudaraku, itu kenapa hari-hari ini kita terus menguatkan gereja Tuhan untuk menjadi relasional, membangun satu hubungan yang kuat, membangun satu pertemanan yang tulus, untuk mendewasakan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Sehingga di masa-masa yang lemah, kita tidak sendirian, karena secara bersama-sama, dengan kebersamaan, kita akan jauh lebih kuat. Bukankah Pengkhotbah mengingatkan kita di pasal yang keempat, ayat yang ke-12? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saya akan mencoba menjelaskan dengan ilustrasi sederhana, supaya kita bisa lebih mudah memahami apa yang firman Tuhan baru saja katakan. Seperti halnya lidi satu batang, kalau kita sendirian, kita akan sangat mudah dipatahkan. Jangankan seluruh kekuatan tangan saya, mungkin menggunakan bagian yang paling lemah sekalipun, lidi ini akan gampang sekali patah. Tetapi lain ceritanya jika lidi ini bergabung dengan teman-temannya. Saya tentu membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk mematahkannya. Tidak mungkin menggunakan bagian yang lemah lagi, bahkan seluruh kekuatan tangan saya dikerahkan pun tidak mudah untuk mematahkannya. Jadi, jangan suka sendirian. Seringkali tanpa kita sadari kalau kita lagi bad mood, kita suka sendirian. Tidak mau diganggu, maunya menyendiri, maunya kunci kamar. Well, sesekali sih nggak ada masalah. Mungkin kita perlu waktu untuk merenung, perlu waktu untuk mengevaluasi diri, perlu waktu untuk menenangkan pikiran. Tapi jangan kebablasan. Karena kalau kita sendirian, iblis mudah sekali mengalahkan kita. Karena itu, belajarlah berbagi. Belajarlah bercerita. Belajarlah punya komunitas. Belajarlah saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kalau kita bersama-sama, kita lebih kuat. Itu kenapa pada waktu Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul, Dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kebersamaan ada kekuatan yang lebih besar. Saudara, inilah pesan firman Tuhan yang akan membawa kemenangan bagi kita. Hari-hari ke depan, tantangan semakin kompleks. Godaan dunia semakin menggiurkan. Tapi percayalah, kalau ketiga kunci yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita lewat kehidupan Daniel kita terapkan, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berbeda dari dunia. Dan tidak berhenti di sana, saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk membawa dampak bagi dunia ini. Sebuah dampak yang baik, dampak yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita meminta Tuhan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita boleh berkemenangan dan menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya berbeda dari dunia, tapi perbedaan kita karena kita mengikuti firman Allah. Bapa di surga, mengucap syukur untuk berkat-Mu, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan diingatkan kembali akan panggilan kami untuk menjadi berbeda dari dunia ini, untuk dikuduskan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Kemerdekaan yang Tuhan beri adalah kemerdekaan untuk kami boleh tunduk pada batasan-batasan yang Tuhan tentukan, sehingga kami hidup dengan standar firman Allah.
Dan pada saat kami hidup dengan standar firman Allah, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas setiap permasalahan kami. Tuhan akan menolong kami, bahkan membawa kami kepada kemenangan, membuat kami menjadi diberkati secara luar biasa, sehingga kami boleh menjadi berkat dengan luar biasa, membawa dampak yang semakin luas kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kau memberkati gerejamu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah dengan yakin dan percaya. Berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau. Dia Allah yang menguduskan engkau, membuat engkau hidup dengan standar yang berbeda dari dunia, dan membawa dampak yang luar biasa. Biarlah itu terjadi di tengah keluargamu, studimu, pekerjaanmu, dan segala hal yang engkau kerjakan, disertai Tuhan, diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.